Hai, selamat pagi, siang, sore, malam teman dengar. Kembali denganku Ilham Hadi lagi. Untuk ketiga kalinya aku pakai baju ini karena memang tag di hari yang sama. Dan sekarang aku akan melanjutkan pembacaan novel Pergi karya Terelie. Sekarang sudah bab 26 dengan judul Von Humboldt. Kemarin kita sudah disuguhkan dengan peperangan yang sangat bombardir ya, dar-der-dor di mana-mana, dan semoga kalian menangkap ceritanya ya, nggak terlalu bising itu, semoga ya. Dan sekarang karena Bujang sudah menyelesaikan tugasnya, yaitu menghabisi keluarga Lin, mungkin sekarang kita akan diperlihatkan tentang siasat untuk langsung menyerang Master Dragon di Hong Kong, dimana tiga aliansi ini akan menyerang Master Dragon secara bersamaan. Dan siasat apakah itu, dan apa sih sebenarnya Von Humboldt itu? Mari kita dengarkan saja di episode ini. Oleh karena itu silahkan teman dengar duduk dengan tenang, rebahan, atau cari posisi yang paling nyaman menurut teman dengar sekalian, dan dengarkan saja. Pergi bab 26 Von Humboldt. Dua letnan dan separuh tukang pukul keluarga Tong tetap berada di Grand Lisabon. Mereka menjaga properti itu, sekaligus membersihkan sisa-sisa peperangan. Mobil pemadam kebakaran, ambulans, mobil polisi, dan helikopter medis dikembalikan ke asalnya. Seragam yang dikenakan tukang pukul dimusnahkan. Tidak boleh ada jejak. Separuh lagi tukang pukul bersama Salonga, White, Yuki, dan Kiko kembali ke gudang fiber optik. Setiba di sana, di ruangan security, salah satu tukang pukul mengaktifkan teleconference. Aku berbicara langsung dengan Hiro Yamaguchi dan Otets, sekaligus tersambung dengan Sergi dan Akashi di lokasi mereka masing-masing. Beijing telah kami kuasai, Tuan Otets, Hiro-san, si babi hutan. Sergi yang bicara lebih dulu melapor. Wajahnya terlihat di layar, bahunya dibebat kain. Dia sepertinya terluka. Mereka memberikan perlawanan sengit. Tukang pukul Master Dragon juga berjaga di sana. 20 tukang pukul kita gugur, 30 luka-luka, tapi kami berhasil menghabisi mereka. Kami sedang membersihkan sisa-sisa peperangan. Kepala keluarga Beijing tewas dalam pertarungan jarak dekat. Dia menolak menyerah. Dia sempat memberikan perlawanan. Aku menghabisinya. Well, Master Dragon akan marah sekali jika demikian, Sergi. Otets berkomentar ringan, tertawa pelan. Besannya tewas. Kakek tua itu mungkin sedang mengamuk di Hong Kong. Bagaimana dengan Meksiko, Akashi? Hiro bertanya. Kami tidak berkeringat banyak, Tuan Hiro. Tuan Otets, Bujang-san. Giliran Akashi yang melapor. Wajahnya segar, tampilannya bersih. Pablo, pimpinan kartel narkoba di Kolombia, menawarkan kerjasama saat kami tiba di Guadalajara. Mereka sudah lama ingin menyingkirkan El Pacho. Mereka ingin menguasai bisnis narkoba Amerika Selatan. Ninja keluarga Yamaguchi praktis hanya menonton. Markas mereka hancur lebur diserang Pablo. Kepala keluarga El Pacho tewas di tempat. Pablo mengambil alih nama keluarga tersebut menjadi penguasa baru Shadow Economy, El Pablo. Mereka berjanji akan bekerja sama dengan aliansi kita, menghormati peraturan tidak tertulis antar keluarga, tidak akan saling mengganggu. Bajingan digantikan dengan bajingan, sama saja. Hiro-san bergumam pelan. Aku sudah lama tidak suka dengan El Pacho, El Pablo, atau kartel narkoba lain. Tapi sepanjang mereka menghormati kita, biarkan itu menjadi urusan mereka masing-masing. Otets mengangguk sepakat. Bujang, bagaimana dengan Makau? Otets bertanya kepadaku. Grand Lisabon telah dikuasai, Tuan Otets. Kepala keluarga Lin tewas? Tuan Muda Lin telah dihukum. Oh, bagus sekali, Bujang. Otets menepuk meja. Jika demikian,
3 tiang pendukung Master Dragon telah runtuh. Kita bisa fokus menyerang kakek tua itu di Hong Kong. Tunggu apa lagi? White di sebelahku menggeleng. Dia hendak bicara. Aku mengangguk, menyuruhnya bicara. Ini akan sedikit rumit, Tuan Otats. Dengan segala respect, White menuju ke arah kamera. Atas perintah bujang, maksudku Tauke besar, aku telah mengintai Hong Kong beberapa hari terakhir. Sejak krisis pecah, Master Dragon mengirim patroli di setiap jengkal daratan Hong Kong. Kita tidak bisa masuk ke sana tanpa diketahui olehnya, apalagi memasukkan ratusan tukang pukul. Sebelum kita menyerang, dia telah mengetahui dan mengepung base camp kita lebih dulu. Tidak akan ada pesawat yang bisa mendarat tanpa sepengetahuan Master Dragon. Tidak akan ada perlintasan darat yang tidak diketahui tukang pukul mereka. Well, kalau begitu, aku bisa mengirim rudal dengan hulu ledak nuklir ke Hong Kong. Sekali tepuk, habis semuanya. Otats mengangkat bahu, seolah itu mudah sekali dikatakan. Tentu saja Hiro Yamaguchi refleks menggeleng. Itu ide buruk. Semua peserta telekonferensi juga terlihat keberatan. Otats tertawa. Dia tahu itu ide buruk. Berapa kekuatan tukang pukul Master Dragon di Hong Kong, White? Hiro Yamaguchi bertanya. 2.000 orang, Hiro-san. Tersebar hampir di setiap pusat bisnisnya. Mungkin tidak sebesar itu lagi, White. Iya, Tuan Hiro. Mengingat Master Dragon mengirim ratusan tukang pukul untuk memperkuat Beijing dan Macau. Mungkin jumlahnya sekarang sekitar 1.500 orang. 1.500 itu tetap banyak. Hiro berhitung. Aku bisa mengirim 100 tukang pukul tambahan ke Hong Kong. Tambahkan 200 dari Meksiko yang sedang dalam perjalanan pulang. Itu berarti total 300 ninja terbaik. Bratva bisa mengirim jumlah yang sama. Keluarga Tong di angka 200. Tambahkan pasukan White dan murid Tuan Salonga, jumlahnya sekitar 800 sampai 900 orang. Itu mungkin cukup untuk menyerang markas Master Dragon. Tapi kita tetap membutuhkan strategi yang baik. Jika tidak, kita hanya bagai pelanduk yang datang ke kandang harimau. Sepakat, Tuan Hiro. Dan pertanyaan pertamanya, bagaimana kita menyerbu markas itu jika tidak bisa mendarat di Hong Kong? Aku mengangguk. Aku tahu caranya, White. Itu tidak sulit. Hah? Tidak sulit? White menoleh kepadaku. Semua mata di layar sekarang menatapku, termasuk Salonga, Yuki, dan Kiko. Jika pesawat tidak bisa mendarat, perlintasan darat mereka awasi, seluruh Hong Kong mereka kuasai, maka kita gunakan kapal laut. Parwes baru saja memberitahuku, Von Humboldt sedang melepas jangkar 20 km dari perairan Macau. Kita bisa menjadikan kapal itu sebagai base camp. Serangan dari laut itu kuncinya. Von Humboldt adalah nama kapal kontainer raksasa milik keluarga Tong. Panjang kapal itu nyaris 400 meter. Sekali jalan, kapal kargo itu bisa membawa 12.000 kontainer melintasi Samudra Pasifik dengan gagah. Apa rencanamu, bujang? Otats menyelidik. Sederhana, Tuan Otats. Seluruh tukang pukul 3 keluarga mendarat di Macau, lantas naik ke atas Von Humboldt. Peralatan, senjata juga dinaikkan ke atas kapal. Setelah semua siap, kapal itu berlayar dan berlabuh di pelabuhan Hong Kong, pura-pura menurunkan 20 kontainer yang dibawa menuju kawasan markas besar Master Dragon. Kita bisa membuat insiden lalu lintas. Puluhan truk kontainer mogok memblokade kawasan tersebut, sementara puluhan truk lainnya terus maju menuju markas laksana kuda Troya, menurunkan kargo persis di jantungnya. Bukan barang elektronik, hasil perkebunan, atau benda-benda lainnya yang ada di dalam kontainer, melainkan ratusan tukang pukul 3 keluarga keluar dari kontainer menyerbu markas besar Master Dragon. Mereka tidak akan menduga hal tersebut. Ruangan lengang sejenak. Otats mengangguk cepat.
dia tahu apa maksudku. Brilian Bujang, itu ide yang hebat. Bagaimana menurutmu Hiro? Apakah strategi Bujang bisa dilaksanakan? Hiro Yamaguchi mengangguk. White, bagaimana? Lantas bagaimana dengan 40 pendekar naga? White masih punya kecemasan lainnya. Master Dragon jelas akan dilindungi oleh 40 pendekar naga. Ruangan di sekitarku lengang sejenak. Aku tahu tentang 40 pendekar naga tersebut. Posisi mereka sama seperti Brigade Tong yang dulu diciptakan oleh Bashir. Itu adalah tukang pukul terbaik yang terbaik dari keluarga Dragon. Reputasi mereka terdengar hingga seluruh sudut Asia Pasifik sebagai petarung jarak pendek yang mematikan. Dilatih langsung di kuil-kuil pedalaman Cina, menguasai teknik bela diri mematikan. Menaklukkan mereka jelas tidak akan mudah. Astaga White, Akashi bicara. sekali kita tiba di sana, 40 pendekar naga bukan masalah besar. Bujang-san akan menangani 5. Aku, Yuki, Kiko dan ninja-ninjaku menangani sisanya. Aku juga sudah lama ingin berduel pedang dengan mereka. Para ninja di sekitarku mengangguk-ngangguk mantap, mengepalkan tinju. Di layar, Kaeda terlihat beranjak mendekati Hiro, berbisik sesuatu. Aku punya kabar baik untuk kita. Hiro bicara. Setelah Kaeda kembali ke kursinya, semua mata memperhatikannya sekarang. Baru saja Shiro, adikku di Hong Kong, memastikan Master Dragon memang sedang sakit keras. Berita itu terkonfirmasi. Dia dirawat di markasnya. Itu secara tidak langsung jelas mempengaruhi kekuatan keluarga Dragon. Mereka dalam posisi rentan. Bagus sekali. Ini momen yang tepat. Siapkan serangan ke Hong Kong. Dalam waktu 24 jam dari sekarang, kita bisa melumpuhkan markas besar mereka. Otets berseru. Akashi, Sergi dan letnanku mengepalkan tangan semangat. Mereka jelas setuju. Hiro Yamaguchi dan Kaeda ikut mengangguk setuju. Juga Salonga, White dan si kembar. Aku masih diam. Bujang, Otets bertanya, mendesak. Aku menghela napas. Perang ini tentu saja akan berakhir dengan serangan besar-besaran kepada Master Dragon. Itulah endingnya. Apalagi yang kuharapkan. Kami berdamai? Tidak mungkin, dan harganya mahal sekali. Kepala keluarga Beijing, El Pacho, juga Tuan Mudalin tewas, termasuk ratusan tukang pukul lainnya bergelimpangan terbunuh. Entah berapa lagi yang akan gugur saat perang besar meletus di Hong Kong. Tapi itu memang satu-satunya jalan keluar, menyerang atau diserang, membunuh atau dibunuh. Bagaimanapun transformasi keluarga Tong, sekuat apapun bandul keluarga Tong dibawa pergi ke sisi yang lebih terang, kekerasan akan selalu menjadi keniscayaan. Karena itulah sejatinya keluarga penguasa shadow ekonomi. Kemana aku akan membawa pergi keluarga Tong? Kemana aku sendiri akan pergi? Kalimat tuanku Imam kembali mengiang di telingaku. Bujang, bagaimana pendapatmu? Kita serang malam ini juga? Hiro bertanya. Semua mata menatapku. Aku mengangguk. Jika itu harus terjadi, maka biarlah terjadi. Peserta pertemuan telekonferensi berseru-seru. Aliansi 3 keluarga telah memutuskan kami akan menyerang Hong Kong. Layar telekonferensi dimatikan satu persatu. Sign out. Letnan dan peserta pertemuan di ruangan security beranjak keluar, kembali ke pos masing-masing. Hei Bujang, Otets masih online di sana, menyisakan dia sendirian. Ya, aku menjawab. Maria menitipkan sebuah pertanyaan. Apakah kau masih menyimpan gelang darinya? Aku terdiam, menelan ludah. Salonga di sebelahku menahan tawa. Aku
menatap wajah Otets yang tersenyum simpul. Itu tatapan yang berbeda darinya. Itu bukan tatapan Otets kepada sesama kepala keluarga. Itu tatapan yang berbeda. Aku akhirnya mengangguk. Bagus sekali Bujang. Selamat malam, nak. Otets memutus sambungan, menyisakan tawa Salonga di sebelahku. Siapa itu Maria? White bertanya. Yuki dan Kiko juga menyeruak, ingin tahu. Aku sudah berdiri, melangkah keluar. Telepon nakoda von Humboldt, perintahkan kepadanya segera menuju pelabuhan Makau sekarang juga. Pronto Tauke Besar, letnan yang ada di dekatku berseru. Pukul 3 dini hari, aku menaiki helikopter yang dibawa White, Salonga, Yuki dan Kiko ikut serta. Helikopter itu terbang menuju kapal Van Humboldt yang telah bergerak merapat ke pelabuhan Makau. Di saat yang bersamaan aku menaiki helikopter, tukang pukul tambahan dari Moskow dan Tokyo juga mulai bergerak menuju Makau. Sementara itu, Sergei dan Akashi mengubah arah pesawat terbang. Mereka tidak kembali ke Moskow dan Tokyo, berganti tujuan Makau. Aku juga telah menelpon Togar, menyuruhnya segera mengirim 100 tukang pukul keluarga Tong ke Makau. Seperti biasa, dia protes hendak ikut berangkat berperang. Aku berkata tegas kepadanya. Separuh lebih tukang pukul kita berada di luar, Togar. Pertahanan markas kita lemah. Dalam situasi seperti ini, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Aku membutuhkan yang terbaik dan paling kupercaya menjaga bisnis kita. Tetap di posisimu. Perintahkan Payong untuk menjaga markas besar. Laksanakan. Tanpa banyak bicara lagi, Togar melaksanakan perintah tersebut. Aku menatap keluar jendela helikopter. Kota Makau terlihat kerlip-kerlip di malam hari. Kota ini tetap berdenyut di pukul 3 dini hari. Dari atas helikopter, dari jarak 2 km, Van Humboldt juga terlihat gagah. Sudah memasuki perairan Makau, bergerak pelan menuju dermaga. 15 menit terbang, helikopter perlahan mendarat di helipad kapal. Aku membuka pintu, lompat turun, disusul White, Salonga, Yuki, dan Kiko. Nakoda von Humboldt sudah menungguku di helipad. Selamat malam, Tauke Besar. Dia menyalamiku. Dia sedikit dari karyawan bisnis yang tahu tentang keluarga Tong, sama seperti Edwin. Selamat malam, Phillips. Aku menjabat tangannya. Nama lengkap nakoda itu adalah Conrad Phillips. Ayahnya seorang nahkoda, kakeknya juga nahkoda. Ayah dari kakeknya pun seorang nahkoda terkenal di era 1930-an. Dia mewarisi darah pelaut tangguh, sekaligus mewarisi nama keluarga Phillips. Aku sendiri yang merekrutnya, mendatanginya di pelabuhan Amsterdam. Sama seperti Edwin, dia pintar, setia, dan memiliki potensi besar. Tapi kecintaannya kepada laut lebih besar. Phillips memutuskan menjadi nahkoda kapal, bukan menahkodai bisnis kargo keluarga Tong. Parwes telah menjelaskan situasinya, Tauke Besar. Aku telah memerintahkan kru kapal untuk menyambut kedatangan rombongan 800 sampai 900 orang. Separuh kapal dikosongkan. Kami sedang membersihkan area itu dari tumpukan kontainer kargo menjadi base camp. Aku memastikan kru kapal tidak akan banyak bertanya saat melihat rombongan membawa senjata berat. Aku menyuruh mereka fokus pada pekerjaan. Aku menjelaskan kepada mereka jika itu adalah misi militer rahasia, tidak perlu dibahas panjang lebar. Aku mengangguk. Aku juga sudah menyiapkan banyak ruangan di dalam kapal. Itu bisa digunakan tukang pukul untuk istirahat sambil mempersiapkan segala sesuatu. Tempat tidur lipat telah disusun rapi, termasuk toiletries, dapur sementara, dan keperluan lain. Kamarku dan kamar perwira kapal bisa digunakan oleh Tauke Besar, Tuan Salonga, dan yang lain. Sekarang pukul 3 pagi. Masih sempat istirahat beberapa jam sebelum jadwal sarapan kru kapal. Mari aku antar ke kamar, Tauke Besar. Aku mengangguk lagi. Menyilakan dia memimpin rombongan. Von Humboldt adalah kapal raksasa.
kalian harus berjalan kaki sejauh 400 meter untuk menyentuh ujung ke ujungnya. Jika kalian belum pernah menaikinya, kemungkinan besar kalian akan tersesat di kapal tersebut. Kami melintasi tumpukan kontainer, lorong-lorong panjang. Bagaimana jika Master Dragon tahu kapal ini merapat di Hong Kong, Bujang? Dia tentu akan memeriksa kapal-kapal. White bertanya. Kami sedang berjalan menaiki anak tangga menuju tempat tinggal nahkoda dan perwira. Aku menggeleng. Phillips, apakah kapal ini masih terdaftar di perusahaan CMA CGM? Phillips mengangguk. Iya, Tauke Besar. Nah, itu jawabannya, White. CMA CGM adalah perusahaan logistik yang tidak terafiliasi dengan keluarga Tong. Kita memang memiliki kapal ini, tapi di atas kertas, kapal ini milik perusahaan lain. Par West dengan lihai membuatnya sedemikian rupa. Master Dragon tentu saja akan memeriksa kapal-kapal, tapi saat dia melihat manifest kapal ini, dia hanya melihatnya sekilas lalu mengabaikannya begitu saja. White mengangguk pelan, meski dia sebenarnya tidak mengerti urusan rekayasa kepemilikan secanggih itu. Sementara Von Humboldt terus bergerak anggun menuju pelabuhan Makau. Lampunya berkedip-kedip. 5 menit berjalan kaki, kami tiba di tempat tinggal nahkoda dan perwira. Ada 4 kamar yang bisa digunakan oleh Tauke Besar dan rombongan. Kamarku ada di paling kanan. Tidak besar seperti kamar hotel, tapi itu kamar terbaik. Semua perlengkapan telah disediakan. Jika ada sesuatu, hubungi aku segera lewat telepon di kamar. Aku minta maaf tidak bisa menemani Tauke Besar. Aku harus ada di ruang kemudi, mengawasi proses berlabuhnya kapal. Itu penting sekali, mengingat sekali proses berlabuh meleset, walau hanya 30 cm, kapal sebesar ini bisa membuat remuk pelabuhan Makau. Aku mengangguk sekali lagi sebelum Phillips pergi. Kapal ini tidak buruk-buruk amat. Kiko menatap sekitar, mematut-matut tempat tinggal nahkoda dan perwira. Tapi aku lebih suka Presidential Suite Hotel bintang 5. Yuki tertawa, ikut menatap sekitar. Sejenak, si kembar sudah sembarang menuju salah satu kamar kosong, melambaikan tangan. Juga White, dia menyeka wajahnya yang kotor berdebu, mengambil kamar yang berbeda. Bilang hendak bersih-bersih, tubuhnya kotor, sisa peperangan beberapa jam lalu, meninggalkan aku dan Salonga. Kau perlu ditemani, Bujang? Salonga bertanya. Dia tetap berada di depan kamar-kamar, menatapku. Aku menggeleng. Baiklah, orang tua ini akan istirahat sejenak. Salonga santai menuju kamar kosong, meninggalkanku sendirian. Yap, itulah tadi pembacaan novel Pergi karya Terelie bab 26 dengan judul Von Humboldt. Ternyata Von Humboldt ini adalah kapal besar milik keluarga Tong. Dan jangan-jangan ini adalah kapal yang dulu diperlihatkan oleh El Padre untuk kepada Katrina. Kayaknya sih kapal yang itu ya, yang dulu di Singapura itu loh. Kalau kalian lupa ya silahkan cek lagi di episode sebelumnya. Di bab ini juga kita diberitahu bahwa 3 keluarga ini telah menyelesaikan misinya, di mana Hiro Yamaguchi telah menyelesaikan misinya membasmi kartel Meksiko, lalu keluarga Tong membasmi keluarga Lin, dan terakhir keluarga Bratva membasmi keluarga Beijing gitu. Tinggal sekarang 3 aliansi ini berkumpul untuk menghabiskan satu musuh paling kuat, yaitu Master Dragon di Hong Kong. Bagaimana kelanjutan penyerangan ini? Apakah ketiga keluarga ini berhasil menyerang langsung ke jantung pertahanan Hong Kong? Kita nantikan saja di episode selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lupa jika suka dengan video ini silahkan klik like, share, dan subscribe ke channel Tonton dan Dengarkan Saja. Dan yap, aku Ilham Hadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.